Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjut belajar yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 materi kelas 2 dengan Ibu Idia Fidola di SD Negeri 37 Sungai Bangit. Nah, mari kita lihat materi hari ini. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa ini yang kita lihat? Ini gambar Benny di halaman sekolahnya. Benny sedang apa? Ya, Benny dan teman-temannya sedang istirahat. Apa saja permainan yang dilakukan Benny saat istirahat? Apa aja, anak Ibu? Ya, lihat di situ. Halaman sekolah Benny sangat rapi. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah ini? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Mari kita buat pertanyaannya. Di situ ada apa aja permainannya? Ada bermain tali, ada bermain bola. Mari kita buat 5 pertanyaan. Yang pertama, kata tanya itu ada berapa anak ibu? Yang pertama ada apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Coba kita buat dulu pertanyaannya dengan kata tanya apa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang dilakukan teman kita di sekolah? Nah, itu dengan kalimat apa? Selanjutnya, siapa? Siapa itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina, insan, dan nama orang. Contohnya, siapa nama adik Benny? Dan yang ketiga, berapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa harga sepatu itu? Dan selanjutnya, kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan? Kapan diadakan pentas seni? Dan selanjutnya, di mana? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Dan mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa kamu sampai terjatuh? Dan selanjutnya, bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue itu? Nah, anak ibu, itu kata tanya yang kita pelajari hari ini. Nanti anak ibu bisa membuat contoh kata tanya ini di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, nah, sekarang silahkan membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ibu sudah pernah kan membuat kalimat tanya ini? Setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, ini halaman sekolah Benny tadi bersama teman-temannya. Mereka bermain bermacam-macam. Yang pertama, coba kita buat dulu. Berdasarkan gambar, kita buat kalimat tanyanya. Yang pertama, apa yang sedang dimainkan Benny? Itu kalimat tanya menggunakan kata apa. Yang kedua, siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Selanjutnya, berapa? Ada berapa anak yang bermain di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Selanjutnya, kapan mereka bermain bersama? Dan bagaimana cara bermain kelereng? Nah, anak ibu sudah paham kan cara membuat kalimat tanya itu seperti apa? Nah, selanjutnya, bermain di halaman sekolah. Di situ ada waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng. Di dalam kelereng ada lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6. Siti Mai dan teman-teman lainnya bermain lompat tali. Dan mereka bermain bersama-sama di halaman sekolah. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut. Yang pertama, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?
Masih banyak kelereng dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, anak ibu selanjutnya, oh iya, berapa orang yang bermain kelereng? Kata si Benny ke Udin, 3 orang. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana ya cara membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, dijawab oleh si Lani. Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagi lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, contohnya 6 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 0. Sama artinya 6 dibagi 3 dikurang 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, jadi setiap siswa mendapat 2 butir kelereng. Nah, ibu tidak tahu cara mencari perkalian ini. Perkalian ini yaitu pengurangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Benny. Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contohnya, Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada temannya. Maka setiap anak mendapat kelereng sebanyak, mari kita cari. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 bagi 3. Coba kita buat 9 bagi 3 sama dengan 9 bagi 3 itu sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 bagi 3 sama dengan 3. Sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 0. Pembagian ini kita kurangkan sampai hasilnya menjadi 0. Nah, selanjutnya tugas hari ini matematika. Perhatikan soal nomor 1 halaman 119. Di situ yang nomor 1 sudah ditunjukkan cara mengerjakannya. Nanti cara mengerjakannya anak ibu di kotak itu hasilnya sudah ada. Maka anak ibu mencari pembagian berapa yang hasilnya sudah ditentukan dalam kotak tersebut. Dan nanti anak ibu lanjut mengerjakan soal nomor 2, 3, 4. Anak ibu mengisi kotak yang kosong itu dengan hasil pembagian yang sudah ditentukan. Yang kedua, buatlah masing-masing contoh kalimat tanya berikut dalam kehidupan sehari-hari. Boleh didiskusikan dengan orang tua. Contohnya, apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nanti anak ibu buat 1 buah masing-masing pertanyaan menggunakan kalimat yang ada ibu buat ini. Baiklah anak ibu, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.